Udah, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 4 dengan anggota Faiz Pratama Habibi, Imron Sahroni, Lintang Mustikasari, akan mempresentasikan hasil perataan suatu wilayah untuk pembangunan jalan raya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu topografi, peta topografi. Peta topografi menampilkan gambaran permukaan bumi yang dapat diidentifikasi berupa objek alami maupun buatan. Peta topografi menyajikan objek-objek di permukaan bumi dengan ketinggian yang hitung dari permukaan air laut dan digambarkan dalam bentuk garis-garis kontur, dengan setiap satu garis kontur mewakili satu ketinggian. Pada tugas ini kita mengambil di daerah untuk yang disurvei daerah di Kota Kediri, tepatnya di Desa Pojok, Kecamatan Mojoroto. Di bab 2 ini kita menjelaskan sedikit tentang aplikasi apa yang digunakan dalam menyelesaikan tugas ini, yaitu ada DEM, Data Digital Elevation Modeling. DEM adalah data digital yang menggambarkan geometri dari bentuk permukaan bumi atau bagian yang terdiri dari himpunan titik-titik koordinat hasil sampling dari permukaan dengan algoritma yang mendefinisikan permukaan tersebut menggunakan himpunan koordinat. Lalu kita menggunakan aplikasi Global Mapper. Global Mapper adalah suatu aplikasi software pengelola data GIS, Geographic Information System, yang digunakan untuk mengolah data berbasis pemetaan berupa data vektor, raster, dan elevation, 3 dimensi view, dan lainnya. ArcGIS. ArcGIS adalah paket perangkat lunak yang terdiri dari produk perangkat lunak sistem informasi geografis yang diproduksi oleh Esri. Iku kesimpulannya kan iku mang di rumusan masalah kan anak sini apa sininya data Penampang melintang. Penampang melintang suatu jalan adalah proyeksi atau potongan melintang tegak lurus sumbu jalan. Lalu ada perhitungan luas penampang. Yang dimaksud dengan penampang yaitu suatu bidang atau permukaan yang dibatasi oleh garis tanah atau profil dari garis rencana. Pada kali ini kita menggunakan perhitungan Efficiency in area, yaitu konsep di mana perhitungan volume pada proyek konstruksi. Misalkan pada proyek konstruksi yang sifatnya memanjang seperti jalan raya, rel kereta api, drainase, jalur pipa, atau saluran irigasi yang memanfaatkan penampang atau profil yang terletak pada garis rencana proyek. Kali ini kita menggunakan Efficiency in area dengan rumus FE sama dengan 1/2L dikali A1 plus A2. Lalu kita masuk ke bab 3, pengambilan data. Pengambilan data bisa dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Proses pengambilan data, mengunduh data DEM pada website Tanah Air Indonesia. Langkah yang pertama yaitu kita harus membuat akun terlebih dahulu. Selanjutnya, arahkan kursor pada menu download dan pilih DEM nasional. Next. Setelah itu akan muncul menu DEMNAS. Selanjutnya klik pada download dan pilih DEMNAS. Kemudian akan muncul peta wilayah Indonesia, lalu pilih dan unduh bagian kota atau daerah yang akan dijadikan tempat perencanaan pembangunan jalan raya tersebut. Next.
Yang selanjutnya yaitu cara mendownload peta per wilayah Indonesia. Langkah yang pertama yaitu buka menu pada website Tanah Air Indonesia. Selanjutnya arahkan kursor pada menu download dan pilih peta per wilayah. Kemudian akan muncul peta wilayah Indonesia, lalu pilih dan unduh kota atau daerah yang akan dijadikan tempat perencanaan pembangunan jalan raya tersebut. Penjelasan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Mencari koordinat untuk perencanaan jalan raya dengan aplikasi koordinator. Pertama, kita harus mengunduh koordinator yang berada di Play Store agar dapat menggunakannya. Lalu, sebelum menggunakannya, terlalu mengisar, Mbak. Masuk ke dalam pengaturan, lalu ke koordinasi default, pilih Indonesia 1944 UTM 6 derajat, lalu klik OK. Next. Setelah itu klik pada pojok kiri atas. Kiri atas, lalu klik kumpulkan untuk mencari koordinat yang mau kita cari. Lalu tekan dan tahan sedikit lama sampai muncul tanda merah yang menandakan awal koordinat yang akan kita cari tahu. Setelah itu, klik tombol plus yang ada di sebelah kiri bawah agar dapat mengumpulkan koordinat yang akan kita cari. Lalu buat beberapa titik STA dengan tekan dan tahan sedikit lama. Setelah itu, klik tombol plus yang ada di sebelah kiri. Lalu pergi ke tombol titik 3 sebelah kanan dan klik pada pilihan daftar koordinat. Setelah itu pencet opsi menyimpan dan koordinat yang akan kita rencanakan sudah kita dapatkan. Untuk mengelola data tersebut di software ArcGIS dan AutoCAD, yang pertama kita harus masukkan data. Buka koordinat yang sudah diambil dari aplikasi koordinator dengan Notepad, lalu copy tersebut ke Excel. Next. Masukkan koordinat ke AutoCAD. Buka AutoCAD, lalu klik units untuk mengubah satuannya menjadi meter. Setelah itu, buat rumus pada Excel agar terbaca oleh AutoCAD. Yang pertama harus dilakukan adalah ketik PO pada kolom F2, titik koma F7. Lalu sama dengan koncatenate dalam kurung B2 titik koma C2. Lalu enter, copy data yang sudah tersambung koordinatnya. Masukkan data dari Excel ke AutoCAD. Paste pada komen AutoCAD dan akan muncul poin. Ketik DDP type pada komen untuk mengatur ukuran poin. Ketik PL untuk membuat AS jalan mengikuti koordinat yang sudah ada. Next. Masukkan data dari Excel. Selanjutnya, ketik PL untuk membuat as jalan mengikuti titik koordinat yang sudah ada. Kemudian offset sebesar 50 untuk membentuk sebuah jalan. Next. Next. Selanjutnya, bagi jalan tersebut menjadi 5 STA.
Next. Mengcrop peta kota untuk mempermudah dalam pembuatan kontur. Yang pertama, buka software ArcGIS, lalu atur proyeksi data frame sesuai zona UTM wilayah masing-masing. Klik View, klik Data Frame Properties, klik Coordinate System, pilih zona UTM sesuai wilayahnya, klik OK. Next. Next. Cek. Buka file SHP batas. Buka file SHP. Buka file SHP batas administrasi desa, klik kanan pada layar, klik Add Data, klik file SHP batas administrasi desa, klik Add. Lanjut. Cropping file SHP administrasi desa. Klik kanan pada layar administrasi desa, klik Edit Feature, klik Start Editing, klik kanan pada layar administrasi desa, klik Open Attribute Table, lalu select data yang tidak dipakai, klik tombol X, delete select. Next. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Mas Imron Sahroni. Untuk tahap selanjutnya kita pindah menggunakan software Global Mapper. Untuk itu akan saya jelaskan menggunakan share screen Global Mapper. Berarti ini saya pindah ke Imron ya. Sebelumnya saya izin share screen ya. Iya, diizinkan. Untuk pengolahan datanya, pertama kita masukkan dulu semua data-data tadi yang sudah dikumpulkan tadi, seperti data desa pojok Kediri, generated kontur, kemudian Kediri yang sudah kita gambar di AutoCAD, dan data Demnas. Kemudian kita klik Pad Profile, kemudian kita OK. Kita mulai dari titik bagian sini sampai ke titik bagian sini. Dari ujung STA sampai ke ujung STA selanjutnya. Kita lakukan ini tiap STA nantinya. Dan klik kanan, akan keluar muncul seperti ini. Kemudian kita pilih file. Setelah kita pilih file, kita save remainder profile to factory format to PDF. Di sini kita pilih DWG karena nantinya akan kita buka di AutoCAD. Dan klik OK.
Jangan lupa yang bagian bawah ini Advanced Shuffling with Single Elevation S3D dicentang, kemudian klik OK. Kita save dan beri nama sesuai STA-nya. Kemudian kita save. Izin pindah ke AutoCAD. Saya stop terlebih dahulu. Untuk hasil dari tadi Global Mapper akan ditunjukkan oleh lintang. Tolong Mas Imran ini di hostnya pindah ke saya. Baik, Mbak Lintang. Sudah terlihat ya? Sudah. Iya, sudah. Terima kasih, Mbak Lintang. Bisa searching ke bawah untuk menunjukkan hasil dari penguploadan AutoCAD. Ini merupakan gambar perencanaan jalan yang akan dibuat dengan panjang 500 meter. Kemudian ke bawah untuk menunjukkan luas penampang 1 sampai luas penampang ke 5. Ini merupakan tadi hasil penguploadan dari Global Mapper. Kemudian kita kasih elevasi rencana seperti punya kelompok kami, elevasi rencananya adalah 87,5. Kemudian kita hitung pada titik-titik koordinat tiap sudut untuk menghitung luas penampangnya. Untuk hasil perhitungan luas penampang akan dijelaskan oleh Mas Faiz. Bisa ke bawah, Lintang. Setelah kita tahu titik-titik koordinat pada masing-masing sudut, kita dapat mengetahui jarak X dan Y-nya. Dan setelah itu kita menggunakan rumus yang ada yang sudah dijelaskan tadi, menggunakan rumus average and area, yaitu dengan menggunakan rumus luas penampang pada STA 0+100 sampai dengan 0+500, kita dapat menghitung volume galian dan timbunannya. Kita di sini memakai rumus average and area, dan kita mendapatkan hasil volume galian kita sebesar 95.000
meter kuadrat dan volume meter kubik maaf itu, dan volume timbunan kita 23.958,125 meter kubik. Nah itu pakai luas penampang yang tadi yang dikali silang itu, hasilnya ketemu itu luas totalnya, dan kita mendapatkan luas penampang 1 sampai luas penampang 6. Setelah itu kita pakai yang timbunannya setengah kali lebarnya 100 dikali A1 tambah A3 tambah 2 kali A2 hasilnya segitu, dan volume galiannya hasilnya segitu. Nah, ini adalah gambar profil pada SDA 0.100. Ke bawah Lintang. Jadi dan ini adalah bab 5 adalah gambar dari peta kontur yang sudah kita buat dan kita sudah buatkan skala dan legendanya. Ke bawah Lintang. Ini adalah gambar rancangan jalan yang tadi. Langsung ke bawah, ke bawah. Bawah, bawah, bawah. Ini adalah profil memanjangnya yang 500 meter tadi panjangnya. Ini adalah profil lintang setiap SDA-nya. Bawah Lintang sampai hasil kesimpulannya. Ke bawah Lintang sampai hasil dan kesimpulan langsung. Kesimpulan ke atas. Jadi kesimpulan dari kelompok kami adalah berdasarkan hasil analisa dari kelompok kami, pekerjaan perhitungan volume galian dan timbunan merupakan hal yang sangat penting. Jika kita ingin merencanakan sesuatu perencanaan jalan, karena semakin besar volume tanah yang akan kita gali atau timbun itu akan menambah anggaran biaya yang akan kita rencanakan. Jadi kita harus dapat maintain benar-benar meminimalisir volume tanah yang akan kita rencanakan agar nantinya tidak bertambah besar dari rancangan anggaran biaya tersebut. Makanya kita perlu untuk menentukan elevasi rencananya. Saran dari kita adalah sudah cukup baik dan akurat, tapi alangkah baiknya kita melakukan observasi tersendiri langsung ke lapangan agar kita mendapatkan ilmu yang kita pakai untuk dunia kerja nanti. Sekian dari kelompok kita. Apabila ada kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah Mas Wab. Apa ini?